Baik, selamat pagi sahabat Joy. Ini kami masih berada di Ungaran dan kali ini kita mau ke Candi Gedong Songo ya. Nanti bersama adik kita Misel. Kemarin memang sudah koordinasi kalau di Semarang nanti ketemu teman kita, adik Misel ini juga salah satu sahabat dan ada beberapa lagi ya. Pokoknya nanti ini ketika kita ngonten di suatu tempat, di situ ada teman, kita ajak kolaborasi. Nah, baik, kita buka dulu. Nanti kita berangkat bareng-bareng. Yuk bukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Kita berangkat ya. Yuk, ikuti terus. Protokol kesehatan sama kita dulu. Baik sahabat Joy, saya sama adik kita misalnya sudah sampai di Candi Gedong Songo dan nanti kami melakukan teknik retro dan adik kita misalnya akan melakukan penggalian energi ya. Nanti kita cek langsung ke sana, ceritanya seperti apa, dan ini candinya berdirinya kapan, terus diketemukannya kapan, kita harus nanti semua di sana ya. Ikuti seruan kami terus ya, yuk. Ini ya, cagar budaya kawasan Candi Gedong Songo. Nah, itu sudah dilindungi undang-undang tahun 2010 nomor 11 tentang cagar budaya. Yuk jalan. Ya enak malam. Ini bagus loh. Itu kan disewakan juga ya. Belum pernah kesini ya? Belum. Dari ini ya? Baik sahabat Joy, saya dengan adik kita Misel ini sudah sampai di candi yang pertama ya. Ini candi yang pertama, ini salah satu candi yang utuh ya. Nanti agak ke atas sudah berbeda lagi. Jadi ini salah satunya yang utuh, cuman agak berbeda dengan candi yang di atas atasnya ya. Nanti ada, kalau di atas tuh ada candi perwara namanya, candi pendamping itu ada dua di sebelah kanan sebelah kiri. Ada beberapa nanti yang ada candi perwaranya. Itu istilahnya candi pendampingnya, candi pertama. Kalau yang pertama ini masih belum. Ini menurut Misal kalau malam gimana? Energinya, kondisinya seperti apa kira-kira?
misal sudah cek secara energi, memang kalau malam itu energinya lebih dapat ya, karena memang ini ya ada radiusnya ya kayaknya ya. Ini ya sahabat cuy, ini saya sama misalnya merasakan kalau di sekitar area candi ini ada semacam kayak radius ya, jadi kayak energi itu yang auranya positif. Mungkin ada kayak ini ya, kayak semacam cahaya putih gitu ya, memancar. Ada radiusnya berapa meter gitu, berapa meter dari candi ini. Dan itu memang kalau ini ya, kalau ada yang datang sini ini ya, jadi ayam pengen ini ya, pengen goyang ya, bayang. Ada lagi nggak kira-kira energi apa yang bisa diambil ya dari sini? Ya bagian atas ini juga sudah mengalami pengeluaran. Candinya dibangun. Oh ini ya, jadi ini pertanyaan bagus dari Cik Misal. Dia tanya nih, ini candinya dibangun buat apa? Nah memang harus cek dulu ya. Ini kalau aku lihat ini memang candi ini ya buat salah satu sarana untuk bersembahyang ya. Nah jadi ini ya sahabat cuy, candi ini selain buat sembahyang yaitu buat ini tempat pemujaan dewa-dewi. Jadi kalau zaman dahulu tuh di kepercayaan di Buddha itu memang ada dewa-dewa yang dihormati. Nah ini salah satunya. Nah memang ini dulu diketemukannya tuh sekitar tahun 1804 itu oleh Sir Thomas Stamford Raffles ya, atau lebih dikenal dengan Raffles. Nah itu zaman dulu diketemukan Raffles itu sekitar 7. Jadi dulunya namanya bukan Candi Gedong Songo ini dulu namanya Candi Gedong 7. Lalu ada ahli arkeolog dari Belanda itu namanya Van Steen, dia menemukan dua. Lalu penamaannya diganti jadi Candi Gedong Songo. Cuman yang di paling atas ini, di top ini, yang 9 ini cuma ya kelihatan kayak stupanya aja, itu di atas bukit dan di hutan. Jadi nggak utuh seperti ini, nanti penampakannya akan berbeda. Nah untuk ini ya, untuk dinastinya waktu itu memang ada katanya dengan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dulu ya, apalagi di Ungaran kekuasaannya kerajaan Kalingga waktu itu. Nah, kerajaan Kalingga ini memang berdirinya abad ke-6. Emang ini ya, kalau dari sejarah ini diperkirakan saja dan juga nanti berdasarkan prasasti yang ada. Nah, kerajaan Kalingga sendiri berdiri sekitar tahun 594. Nah ini sekitar abad ke-6. Nah itu kenapa kok candi ini coraknya hampir mirip yang di Prambanan, juga sama dengan yang di Dieng. Tapi saya lebih setuju yang di Dieng ya, karena di Dieng itu juga agak misah itu ya. Di sini kan tempatnya ada agak misah-misah gitu ya, nggak satu kompleks. Kalau Prambanan itu satu kompleks besar dan berdekatan. Kalau ini memang agak kepisahan aja, jaraknya memang agak jauh. Ini dari Candi 1 ke Candi 2 nanti ada berapa ratus meter lagi gitu, jadi nggak dekatan. Dan itu memang diyakini ada tingkatannya dari 1 sampai 9 itu. Nah ini aku sempat retro, memang dulu yang membangun ini nggak sembarangan ya, jadi memang dikhususkan untuk kalangan pemuka agama saat itu. Jadi memang dicarikan orang khusus yang mempunyai kemampuan dalam spiritual tinggi. Nah itu dibangun, dan tidak semua juga bisa naik sampai ke yang ke-9 gitu ya Cik ya. Jadi hanya orang tertentu nih bangun kuat sampai di sini ya, teruskan sampai ke tingkat 9. Dan ini juga memakan waktu nggak singkat, jadi memang agak panjang. Oke sahabat Jai, memang ini ya, untuk sejarahnya candi ini sendiri memang panjang banget ya, karena ada beberapa peradaban ya, mulai dari nanti dinastinya Sailendra dan dinasti Sanjaya. Memang ada dari beberapa literatur itu yang ini dibangunnya saat masa Sailendra nih, terus ada yang bilang ini saat Sanjaya gitu ya, seperti itu. Itu ya enggak apa-apa ya, silahkan, karena semua peneliti punya metode sendiri-sendiri. Tapi kalau saya memang ini aku proses ini retrokognisi itu, aku menemukannya malah saat ini dinasti Sailendra ya. Nah, memang rajanya waktu itu yang terkenal tuh
Ratu Sima. Nah itu suaminya atau rajanya dulu meninggal, namanya Dapunta Sailendra ya. Makanya ini dinasti ini dinamakan dinasti Sailendra atau Wangsa Sailendra karena rajanya ini namanya Dapunta Sailendra. Nah waktu itu Dapunta Sailendra mati, akhirnya diteruskan Ratu Sima, dan kejayaan dari kerajaan Kalingga sendiri ketika dipimpin ratunya yang hebat, dia cewek tapi hebat banget. Nah untuk Kalingga sendiri ini memang bukan asli dari sini ya. Jadi peradaban ini dulu terbawa dari India. Waktu itu namanya juga Kalingga di India. Ada peradaban Kalingga, di sana dia kalah perang, lalu dia istilahnya kayak ini ya, kayak plesir atau melarikan diri sampai ke tanah Jawa ini. Lalu dia mendirikan kerajaan pertama di sini. Nanti pada akhirnya di ini juga akan ada pernikahan percampuran ya, dari yang ini dari yang bercorak Hindu, terus nanti sama campuran dengan yang bercorak Melayu, kerajaan-kerajaan Melayu. Nanti ada kerajaan Melayu yang akhirnya juga jadi raja berikutnya. Dan ini dari Wangsa Sailendra ini nanti akan berlanjut sampai Wangsa Sanjaya dan Wangsa Isyana. Nah ini langsung turun-temurun ya, dari kerajaan yang satu sampai kerajaan yang terakhir nanti, termasuk nanti ada Mataram dan Jenggala. Nanti masih ada kaitannya dengan sini. Memang dulu tuh kalau raja-raja tuh juga menikahkan dengan anaknya raja-raja itu, jadi ada kekuasaan baru. Nah kurang lebihnya seperti itu ya. Makanya ini multi tafsir dan juga banyak peradaban yang sudah menumpuk. Makanya energinya di sini memang banyak banget ya, kita harus bisa milah satu-satu. Jadi ini saat masanya siapa. Makanya tidak asing ya kalau di sini itu nanti bisa di cross check, warga sini masih ada atau banyak yang memeluk agama Hindu. Dan ini masih bisa dibuktikan. Tadi kita ini ya, ketemu suatu tempat itu yang ditancapin dupa-dupa itu untuk sembahyang. Salah satunya ini nanti bisa disut, mas kameramennya bisa mendekat. Nah ini salah satu bukti bahwa memang di sini sering digunakan untuk bersembahyang ya. Memang masih banyak warga sini yang memeluk agama Hindu. Ada lagi sih yang mau di dari awal datang udah disambut dari awal Cip itu tadi sih. iya udah disambut welcome. Sosoknya seperti apa mungkin bisa diceritakan? Kan dia cuma dia auranya positif. Oh gitu. Nah ini ya sahabat Jai, memang kalau auranya putih ini biasanya dari entitas ilahi. Jadi kalau di tempat-tempat seperti ini, seperti candi dan tempat-tempat pemujaan itu rata-rata memang yang menunggu ini biasanya entitas positif. Dia auranya putih. Makanya tadi sempat melihat ini sih ya, dari candinya sendiri ada cahaya putih itu ada radiusnya berapa meter gitu, ada berapa meter. Nah itu ketika pengunjung datang itu mendekat candinya itu akan mendapatkan feel-nya ini ya, ketenangan, terus ini ya, jadi pengen bersembahyang tuh, jadi apa ya, dekat dengan Tuhan ya, semacam itu. Sebenarnya ini ya, kita bisa masuk sana sebenarnya, cuman ini lagi dikunci ya, mungkin karena ada pandemi juga bisa jadi, atau mungkin dari pihak terkait memang tidak memperbolehkan masuk, menjaga kelestariannya. Soalnya memang ini kalau dipegang atau disentuh itu akan mengurangi dari ini, akan mengurangi dari apa ya istilahnya, keasliannya itu nanti lama-kelamaan akan jadi rusak. Seperti itu ya sahabat Jai. Nanti kita akan naik lagi ke candi berikutnya, dan nanti masih ada 9 ya, mungkin kita jelasin di bawah dulu seperti apa, dan tinggal nanti kita naik observasinya. Nanti mungkin saya sendiri karena Cik Misal ini juga kakinya lagi sakit, jadi nanti tidak apa-apa lah kita mengalir, nanti aku akan jelasin apa ya, semacam mitos yang berkembang di daerah sini. Ini ada mitosnya yang di candi ini. Kalau mitos ini ya cerita yang dibawa masyarakat, diyakini masyarakat. Jadi ini sifatnya cerita rakyat. Boleh percaya, boleh enggak masalah. Ini cuma hanya cerita yang apa ya istilahnya, menjadi background dari tempat ini. Mungkin juga ada pesan-pesan yang disampaikan biar kita juga bisa menghormati apa yang sudah ada ini. Baik, sahabat Jai, kita bisa lanjut ke candi yang kedua. Yuk. Oke, ini saya sudah di komplek Candi Gedong Songo
mau ke candi yang kedua ya, Iya. misal. Dan ini di salah satu tikungan ada situs air suci. Nanti kita ke sana, kita cek dulu, mungkin kita menemukan energi apa ya. Yuk, sana yuk, sahabat cuy. Baik, sahabat cuy. Saya sama Michelle sudah sampai di situs air suci ya. Nah, ini memang ini ya, tempatnya seperti ini. Ini dulunya memang ini ya, belum ada bangunannya, jadi ini masih alami dulu. Dan memang air ini dipergunakan para kaum Brahmana itu yang nantinya juga punya andil untuk membangun candi yang kedua ini. Jadi ini air ini digunakan untuk mensucikan diri, bisa digunakan untuk minum dan semacamnya. Jadi ini semacam jejak ya. Waktu pembangunan candi yang kedua ini alurnya tuh lewat sini. Dan ini salah satu sumber yang digunakan. Oke, nanti kita cek ke sana ya. Nanti ada energi apa? Jalan kita ungkap ya ke sana ya. Yuk, sahabat saya. Ini sahabat saya. Jadi sahabat saya, tempat ini memang sudah dibangun semacam tempat ibadah ya, semacam musola. Nah, memang di tempat ini juga dulunya sudah digunakan untuk bersembahyang juga. Tapi dulu dari kalangan kalangan umat Hindu itu kan biasanya di alam ya. Jadi kalau mau bermeditasi di tempat yang ada aliran airnya. Nah, salah satunya yang aku lihat tuh di belah ini ada semacam gua ini. Dan ini memang digunakan untuk bermeditasi. Dan ini sangat bagus. Selain di candinya sendiri. Memang kepercayaan dulu Hindu Buddha itu kalau meditasi itu mencari ketenangan di daerah yang ada aliran sungainya. Nah, ini bisa jadi dulu ini salah satu alur ketika mau pembangunan candi yang keduanya itu. Nah, ini nanti bisa duduk ini keduanya, ini kita bisa ada di sana. Dan juga ada buktinya kalau itu masih menggunakan sembahyang. Nah, ini ada bekas-bekas dupa di sana juga ada, mungkin ini juga ada ya. Oke. Nah, ini ya sahabat cuy. Jadi memang ini juga salah satu situs ya, air suci tadi. Dan ini memang ada semacam gua. Dan ini yang aku lihat memang banyak orang-orang ini yang sembahyang di sini. Ini juga masih ada bekas-bekasnya kayak ini ada dupakonnya di sana juga ada itu kayak semacam tempat gula semacamnya. Dan memang dari zaman dulu juga sudah digunakan. Jadi mereka ini menggunakan ini ya, tempat-tempat alami seperti ini ya, gua dan semacamnya yang ada aliran airnya. Nah, ini dari gemercik air ini bisa menimbulkan frekuensi healing. Jadi untuk penyembuhan, aura penyembuhan itu sangat bagus di sini juga. Selain di candinya itu sendiri. Dari ini, Cik misalnya mungkin bisa menjelaskan untuk energinya seperti apa. Memang kalau dilihat tempatnya ini enggak ini ya, sangat alami ya, jadi enggak begitu bersih atau rapi gitu ya. Memang dibuat sedemikian rupa, dia tetap alami, tidak ada bangunannya. Bisa dijelaskan mungkin begitu. Nah, ini yang saya rasakan ini minta berkah. Ada niat di sini. Ada niat yang ditujukan di sini, saya nggak tahu ya. Seperti itu. Untuk penjelasan siapapun yang berdoa dimanapun sudah saya jelaskan juga di tayangan saya yang lalu-lalu bahwa memang kalau berdoa itu bisa di mana saja. Yang penting kita tetap ingat, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nggak ke siapa-siapa. Misalnya mau tempatnya yang bagaimana itu silahkan ya. Nanti tinggal kita yang menjiwai, kita yang paham. Mau di sini juga tidak masalah karena ada suaranya air gemicin sangat bagus. Tidak masalah, dimanapun boleh. Dan ini juga ciptaan Tuhan. Jadi boleh saja, yang penting jangan dibuat yang bertolak belakang dengan akidah keagamaan kita masing-masing. Misalnya untuk minta kekayaan
atau minta rezeki dan semacamnya, itu jangan ya. Kita minta rezeki tetap ke Tuhan. Cuman kalau pengen tempatnya biar tenang, jauh dari keramaian, itu boleh dimanapun yang tempatnya sejuk, indah, ada aliran sungainya, ada apa ya istilahnya frekuensi yang bagus di situ boleh. Kayak semacam ini. Yang penting jangan salah arah aja. Misal mungkin bisa merasakan aura seperti apa di sini. Dan siapa? Misal ada yang disampaikan. Ada yang mau disampaikan? Ke sini saya berkunjung dan saya ini nguri-nguri budaya dengan menceritakan tempat ini ya, Gedung Songo ini biar tidak dilupakan. Dengan siapa? Kamu entitas di sini apa jin atau semacamnya? Apa? Cewek? Iya. Kayak semacam putri? Iya. Kamu yang menjaga di area sini? Di situs air suci ini. Bener nggak ini dulu banyak orang yang bersembayang di sini? Oh, banyak yang minta kekayaan. Nah ini ya sahabat Joy, ternyata di sini banyak yang meminta kekayaan daripada bersembayang sungguh-sungguh. Nah ini mungkin saya kurang tahu ya. Memang tujuan kita berdoa kan tiap orang beda-beda ya. Kalau semacam dupakon dan semacam ini hanya cuma sarana saja, cuma sarana untuk kita bersembayang, tapi permintaan kembali lagi ke manusianya, tinggal nanti diminta seperti apa, ditujukan untuk siapa itu ya. Terus ada lagi, oh kesini pada minta nomor ternyata. Ada yang beberapa minta nomor, minta kekayaan juga ya di sini ya. Oh tidak benar, memang tadi saya ini ya, saya menangkap dari dindingnya ini memang ada ini ya, semangat untuk sesuatu ya, minta sesuatu itu. Jadi ada aura semangat untuk meminta sesuatu. Saya tidak tahu juga minta apa ya, mungkin benar dari ini ya, entitas yang masuk di tubuh Misal. Karena ini ya sahabat Joy, Misal ini adalah salah satu teman saya yang memiliki kemampuan mediumisasi. Kadang dia langsung masuk seperti ini. Tapi tetap kita harus filter ya. Jadi yang entitas bagus saja yang boleh masuk, yang bisa yang bisa digali informasinya. Kalau enggak nanti dikeluarkan aja. Itu ya. Makasih atas ininya infonya ya. Oke, keluar dulu ya. Keluar sendiri ya. Nanti saya doain di sini juga ya. Nah, yuk. Dah. Oke sahabat Joy, alangkah baiknya kita ini ya berdoa dulu di sini biar nanti auranya di sini juga lebih bagus dan digunakan dengan benar ya, tidak digunakan seperti tadi untuk minta berkah dan semacamnya ya. Boleh minta berkah tapi tetap ke Tuhan ya, bukan ke entitas yang lain. Misalnya minta kekayaan, minta nomor, kita harus kerja, tidak boleh ya. Kita harus kerja dan kita harus tetap ini bersyukur pada Tuhan. Udah, yuk kita sembahyang bareng. Oke sahabat Joy, ini sampai di candi yang kedua, udah siang ya, udah luhuran itu. Memang kita pelan-pelan ya, karena kita bawa ini, tadi kita misal kakinya juga baru sembuh, jadi kita tidak bisa kenceng-kenceng, santai aja. Nanti sekuatnya ya, sekuatnya. Nah ini di candi yang kedua ya, seperti ini penampakannya. Sebenarnya pintu masuknya sana, cuman saya dapat energinya tuh ya memang ini yang depan. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, di candi yang kedua ini ada candi pendampingnya ya. Ini ada bekasnya, ini sama itu. Ini juga masih dalam tahap pemugaran mungkin ya, jadi belum sempurna bentuknya sama yang di sana. Nah ini namanya Candi Perwara. Candi Perwara itu candi pendamping. Nah ini juga ada fungsi dan maksudnya dibuat Candi Perwara ini. Nah untuk penampakannya yang candi kedua ini memang masih utuh juga ya, masih utuh seperti candi yang pertama. Jadi ada floornya, bagian lantai, lalu bagian tengah dan bagian atasnya ya. Cuman ada beberapa bagian itu yang ini yang sudah rusak. Misal dapat energi apa di sini? Yang jaga ya masih sama ya. Nah jadi ini sahabat Joy, dari keterangan adik kita misal nih, di setiap candi ini ada yang jaga ternyata ya. Ada yang jaga dan ya, itu hampir sama ya. Entitas suci ya. Nah, rata-rata pakai baju putih ya.
Jadi memang ini kemungkinan besar peradaban Hindu-Buddha dulu dari kalangan Brahmana ini pakaiannya putih-putih rata-rata. Dia pakai baju yang putih-putih, itu menyimbolkan kesucian, bahwa dia tuh memang benar-benar concern dalam bidang religinya. Dan ini memang kalau dilihat dari ini tuh atas itu sudah candi yang ketiga, nanti bisa disebut itu candi yang ketiga. Nah memang di antara candi yang kedua dan ketiga ini jaraknya tidak jauh, dan di sampingnya ada aliran sungai. Dan ini memang memenuhi konsep dari kebudayaan Hindu-Buddha zaman dulu. Pasti bikinnya nih di daerah dekat-dekat aliran sungai atau yang energinya besar. Jadi saya pernah menerangkan dulu di teman-teman Joy yang lain ya, bahwa pembikinan candi ini tempatnya ini juga sudah diteliti secara energinya. Jadi tidak asal bikin tempat ibadah waktu itu ya. Jadi memang sudah dicek, dianalisa secara energinya. Biasanya kalau semacam candi-candi ini biasanya dibuat di daerah yang ada aliran lainnya, jadi ada energi cakra buminya. Makanya ketika kita berkunjung di suatu tempat yang ada candinya, itu pasti bawaannya lebih kusuk, lebih dingin, dan lebih tenang. Itu karena memang dibuat tempatnya ini diletakkan pas di garis lainnya itu ya. Jadi sudah diteliti ya, nggak asal buat ya. Ini kebudayaan Hindu-Buddha sudah percaya bahwa pendirian tempat-tempat ibadah ini juga sudah disesuaikan dengan ini ya, tingkatannya. Jadi pasti rata-rata di atas bukit atau di pegunungan. Karena memang konsep dari ajaran Hindu-Buddha itu tempat yang tinggi adalah tempat untuk pemujaan dewa-dewa atau dewa-dewi. Nah ini lebih tinggi akan lebih suci, lebih dekat dengan Sang Hyang Widi. Kurang lebihnya seperti itu sahabat Joy ya. Nanti kita cek lagi di candi yang berikutnya, candi yang ketiga sih ya. Nanti kita dapat energi seperti apa. Dan memang kalau siang gini belum begitu kuat. Nanti mungkin malam itu lebih bagus lagi. Nanti kedepannya sahabat Joy kita bikinkan yang sesi malam ya. Tapi nantilah kita cek siang dulu. Yuk sahabat Joy. Oke sahabat Joy, kita sampai juga di Candi Gedong 3 akhirnya ya. Yang tadinya saya enggak niat sampai sini, soalnya takut kakinya misal ini kenapa-kenapa ya. Ternyata sampai kita pelan-pelan. Oke lah, aku jelaskan di sini di Candi Gedong 3 ini memang sebenarnya nggak jauh berbeda dengan candi yang kedua tadi ya. Jadi masih ada candi pendampingnya atau candi perwara ya. Nah, ini kemungkinan besar yang di sana juga candi, cuman masih dalam tahap ini renovasi ya. Karena bentuknya juga sudah ini masih dalam pemugaran. Tapi yang tiga ini masih utuh, dan ini kemungkinan besar sama yang di candi kedua yang tinggal ini tadi ya, bawahnya ada ya. Dan untuk dalamnya memang nggak kelihatan, tertutup sama candi yang depan ini. Itu juga ada ini semacam relik dewi ya begitu. Memang tadi si Michelle ini, adik kita Michelle ini, waktu mau ke candi yang kedua di bawah ya, masih di air suci itu, dia ketemu sosok seorang putri Jawa ya, yang tadi sempat masuk ke tubuhnya adik kita Michelle ini ya. Dan memang benar di candi ketiga ini juga ada reliknya semacam dewi ya. Nanti bisa disut ke sana ya, kameramennya nanti bisa ke sana. Nah, Dik mau tanya apa kira-kira di yang candi ketiga atau di Candi Gedong Songo? Oke, ini saya dapat pertanyaan dari adik kita Misal, katanya mitosnya apa yang ada di sini gitu. Oke, memang gini ya, di Candi Gedong Songo ini memang dulu berkembang mitos masyarakat, tapi ini hanya sekedar mitos ya. Di daerah sekitaran Candi Gedong Songo ini memang berkembang sebuah mitos bahwa dulu dipercaya dari cerita pewayangan itu, Hanuman ini berperang dengan Raja Dasamuka. Nah, Dasamuka ini kan dia ini ya memiliki kemampuan, dan dia tidak bisa mati hanya dengan ditusuk atau di ini ya ini kasih senjata, pokoknya tidak bisa lah. Nah, untuk menghentikan si Dasamuka ini, lalu Hanuman ini menimbun tubuhnya dengan gunung ini. Nah, makanya ini di gunung ini konon ceritanya kalau orang yang kesini itu bahwa ini semacam ciu atau arak itu nanti bumi ini kayak ada getaran gitu ya, kayak bergetar itu, atau ada suara araman.
Nah itu diyakini keluar dari si Dasamuka ini sendiri, karena si Dasamuka ini semasa hidupnya ini seneng banget hobi-hobi minum-minum. Nah ini dipercaya masyarakat sekitar ini, tapi ini mitos ya. Nah untuk letaknya Candi Gedong 3 ini memang sudah berdekatan dengan belerang ya, jadi baunya masih menyengat. Mungkin nanti di sud yang belakang itu udah ada kayak semacam asap nih. Nah itu coba saya ke sana ya. Nah ini bisa disut di sana itu belerang ya itu. Nah itu oke sahabat Joy, jadi yang di Candi Gedong 3 ini memang berhadapan dengan kawahnya ya. Jadi nanti kalau di sana, tadi mas kameramen juga sudah ngasih ke sana, itu ada semacam kawah, dan itu masih menyemburkan asap belerangnya. Jadi aromanya kuat banget ya di sini ya, aroma belerang. Dan nanti bisa di zoom juga, dari sini sudah kelihatan candi-candi yang lain, yaitu di sana ada candi lagi, di sana juga ada candi. Jadi sudah berdekatan nih, tinggal sekitar 1, 2, 3. Jadi ada tinggal 3 candi lagi ya. Itu yang sana 1, 2, 3, ada 3 candi yang masih kelihatan dari sini. Oke sahabat Joy, kita lanjut ke candi berikutnya ya. Yuk ikuti terus. Sahabat Joy, yang kami ini bagus sekali juga terus itu kok tinggi. jadi gini sahabat Joy, seperti keterangan dari mbahnya itu bahwa memang yang ada reliefnya putri nanti nggak di candi ini aja, ada beberapa lagi. Dan memang sesuai dengan yang diutarakan mbahnya tadi, Ya, putrinya ya, ini di candi putrinya ini berpakaian putih-putih. candi Itu sesuai yang ini digambarkan adik kita misal tadi ya, bahwa putrinya tuh rata-rata semua berpakaian putih-putih. Entitasnya semua, bahkan tidak hanya putrinya aja, dari kalangan yang entitas lainnya juga pakaiannya juga sama. kata-kata kurang ngantuk ya tadi. Oke sahabat Joy, nanti kita lanjut ya. Sebenarnya masih pengen ke candi-candi yang berikutnya, tapi karena adik kita misal juga sudah tidak memungkinkan, kakinya juga sudah mulai sakit, jadi nanti kita di sini langsung turun. Kita hanya bisa menceritakan yang berikutnya di bawah aja nanti. Oke sahabat Joy, tidak terasa sudah sore, dan memang tadi hanya sampai di candi ketiga ya. Candi yang ketiga nggak sampai ke atas karena mengingat juga waktu dan juga kakinya misal tidak memungkinkan, jadi kita putuskan untuk turun. Dari sini mungkin misal dapat cerita apa yang di atas, mungkin ada yang sampaikan. Sama siapa? Medium ya, bisa ditarik, bisa. Oke, yuk. Jadi gini ya sahabat Joy, tadi adik kita misalnya dapat energi, ada sesuatu yang ingin disampaikan entitas yang di sana ya. Tapi saya juga nggak tahu nih, makanya ini mencoba untuk mediumisasi, siapa tahu bisa ditarik energinya. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Maka pengunjung dimohon antren dengan tetap menjaga jarak dengan Candi Gedong 3. Oh, jadi gini sahabat Joy ya, ini salah satu entitas yang ada di Candi Gedong 3, yang ada di Candi Gedong 3. Terus ada yang disampaikan? pengunjung harus mencuci tangan dengan air dan sabun dengan pintu keluar. Iya, kayaknya ini tadi pengoperasiannya jacknya ini kurang, ini lepas-lepas, makanya suaranya agak hilang. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Selamat datang kepada para Nanti lihat hasilnya katanya. Lihat hasilnya di Candi Gedong 3 ini ya. Satu lagi mau tambah? Udah? pengunjung harus mencuci tangan Ya? air dan sabun di tempat yang Di booster? Boleh, enggak apa-apa. Emang energinya bagus ya di Candi Gedong 3 ini. Jadi dari entitasnya juga meminta untuk membooster si Michelle. Oke, saya izin enggak apa-apa, kalau positif boleh. Ada lagi? memasuki area dan segera tempat lengkap kegiatan.
Oh, tidak boleh medium di sana. termasuk anak-anak diwajibkan memakai masker. Nah, karena ini waktunya tidak mungkin kan, dan ini terlalu panas, jadi enggak nanti juga tidak mengizinkan itu ya, karena nanti juga akan beda konsepnya nanti. Kalau ini kan udah penutupan closing nggak apa-apa. Ada lagi mau sampaikan? Enggak. Oke, keluar ya. Dengan tetap menjaga jarak Yuk. dengan pengunjung lainnya. 5. Semua pengunjung Misal, harus misal. membuang sampah pada tempatnya. 6. Sebelum Oke sahabat Joy, tadi ada salah satu entitas yang mencoba ini ya, memang ditarik sama Misal untuk menyampaikan sesuatu. Jadi tadi di Candi Gedong 3 tadi sempat suaranya agak hilang ya, dari jacknya itu lepas-lepas. Nanti disuruh lihat hasilnya juga. Nah, terus ada yang disampaikan juga bahwa si Misal ini pengen di booster. Saya izinin tidak apa-apa, boleh karena memang positif. Jadi nanti kita lihat hasilnya aja. Oke, baik, sampai sini ya sahabat Joy, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.